Umat Islam mengatakan bahwa Yesus hanyalah nabi. Pertanyaannya adalah, mengapa dalam Al-Quran, Yesus disebut Kalimatullah atau firman Allah? Untuk pembahasan selengkapnya, saksikanlah video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Banyak umat Islam dengan sangat yakin berkata, Yesus atau Isa hanyalah seorang nabi yang diutus oleh Allah. Jawaban ini terdengar sederhana, cepat, tegas, seolah-olah tidak menyisakan ruang untuk pertanyaan lanjutan. Namun pertanyaannya adalah, apakah jawaban yang cepat selalu berarti jawaban yang benar? Sekarang, mari kita berhenti sejenak, bukan untuk berdebat, bukan untuk menyerang satu sama lain, tetapi untuk berpikir secara jujur dan jernih. Karena ada satu gelar tentang Yesus yang sering diucapkan oleh umat Islam, namun jarang sekali direnungkan secara serius. Satu sebutan yang sangat penting terhadap Yesus, Kalimatullah atau firman Allah. Pertanyaannya sederhana, namun konsekuensinya sangat besar. Jika Yesus hanyalah nabi, mengapa Al-Quran menyebutnya firman Allah, gelar yang tidak pernah diberikan kepada nabi lain? Untuk umat Islam, mari kita bandingkan secara jujur. Musa adalah nabi besar. Ia berbicara langsung dengan Tuhan. Namun Musa tidak pernah disebut firman Allah. Ibrahim adalah sahabat Tuhan, bapak para nabi. Namun Ibrahim tidak pernah disebut firman Allah. Muhammad disebut rasul terakhir bagi umat Islam. Namun Muhammad pun tidak pernah disebut firman Allah. Jadi, dari semua tokoh besar dalam sejarah kenabian, hanya satu nama yang menerima gelar itu, yaitu Yesus. Pertanyaannya, mengapa? Apakah ini kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih dalam, yang selama ini tidak pernah benar-benar tanyakan oleh umat Islam? Sekarang mari kita renungkan makna kata firman, atau kalimat. Firman bukan sekedar suara, bukan sekedar huruf, bukan sekadar kata. Firman membawa kehendak Allah, firman membawa kuasa, firman menyatakan diri. Ketika Tuhan berfirman, sesuatu pasti terjadi. Karena itu, pertanyaannya bukan lagi, apakah Yesus seorang nabi, tetapi, apakah makna dan arti menyebut seseorang sebagai firman Allah? Jika firman hanyalah ciptaan, maka firman berada di luar diri Allah. Tetapi jika firman berasal dari Allah, maka firman tidak terpisah dari Allah. Ini bukan pertanyaan Kristen, ini adalah pertanyaan logika teologis yang paling mendasar. Karena tidak mungkin Allah berbicara tanpa firman-Nya, dan tidak mungkin firman-Nya terpisah dari dirinya sendiri. Maka pertanyaan yang paling penting muncul dari semua tokoh kitab suci, mengapa Yesus, dan hanya Yesus, disebut firman Allah? Kesalahan pertama dalam video inspirasi 1 menit ini adalah menyelundupkan makna Kristen ke dalam istilah Al-Quran. Narasinya tersebut tidak membantah Islam secara langsung, tetapi mengganti definisi Islam dengan definisi Kristen, lalu memaksa umat Islam untuk menerima implikasi yang bukan berasal dari Al-Quran. Ini disebut fallacy of equivocation. Satu kata mereka pakai, tapi maknanya digeser secara sepihak. Kata kuncinya adalah kalimatullah dalam keyakinan Islam. Mereka samakan maknanya dengan firman Allah, menurut teologi Kristen. Kedua, apa makna kalimatullah menurut Al-Quran dan bahasa Arab? Sekarang, mari kita buka langsung teks Al-Quran, bukan asumsi. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah Rasul Allah dan kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam serta roh darinya. Perhatikan frasa penting dalam ayat tersebut, kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam. Ingat Oten, kalimat itu disampaikan, bukan menjelma. Ya dalam bahasa Arab,
kalimat tidak selalu berarti hakikat zat Tuhan, tetapi bisa berarti perintah, ketetapan, kehendak penciptaan. Al-Quran sendiri menjelaskannya. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti Adam. Allah menciptakannya dari tanah, kemudian Allah berkata kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah dia. Isa disebut kalimatullah, karena ia diciptakan dengan kun tanpa ayah. Adam juga diciptakan dengan kun tanpa ayah dan ibu, perbedaannya hanya metode, bukan hakikat ketuhanan. Ketiga, mengapa nabi lain tidak disebut kalimatullah? Pertanyaan video tersebut retoris tapi menyesatkan. Jawabannya sederhana, kawan. Dan ini menghancurkan argumennya sendiri. Karena tidak ada nabi lain yang diciptakan langsung dengan satu kalimat kun tanpa sebab biologis. Musa, Ibrahim, Muhammad lahir lewat ayah dan ibu, melalui proses biologis biasa. Sedangkan Isa langsung oleh kalimat penciptaan, tanpa perantara ayah, dan gelar itu deskriptif, bukan ontologis. Jika kalimatullah berarti Tuhan itu sendiri, mengapa Adam tidak disebut kalimatullah? Padahal ia lebih ekstrim, tanpa ayah dan ibu, jawaban umat Kristen tidak mungkin konsisten di sini. Keempat, kesalahan fatal logika, firman tidak bisa terpisah dari Allah. Ini adalah logika Kristen yang mereka ambil dari Yohanes 1 dan Maafoten. Itu bukan logika Al-Quran. Dalam Islam, firman Allah ada dua jenis. Pertama, kalam sifat Allah tidak diciptakan. Kedua, kalimat penciptaan atau hasil kehendak Allah. Contoh kalimat Allah, langit, bumi, manusia, Isa, azab, rezeki. Sebagaimana tertuang dalam ayat berikut ini. Kalau seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, niscaya lautan itu akan habis. Kenapakah semua kalimat Allah adalah Tuhan? Kalau iya, seluruh alam semesta adalah Tuhan. Kalau tidak, argumen video tersebut runtuh. Kelima, jika firman ciptaan, maka firman di luar Allah. Ini false dilemma. Dalam Islam, Allah berkehendak, kehendaknya menciptakan. Dan hasil kehendak tidak sama dengan zat Allah. Analogi sederhananya seperti ini. Perintah raja tidak sama dengan raja itu sendiri. Undang-undang tidak sama dengan pembuat undang-undang. Jika setiap firman adalah zat Tuhan, maka neraka, hujan, dan wabah juga Tuhan. Keenam, Isa lahir tanpa ayah, maka lebih dari nabi? Ini argumen emosional, bukan teologis. Al-Quran justru menolak logika itu secara eksplisit. Al-Masih putra Maryam itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Isa mendefinisikan dirinya sendiri sebagai Abdullah, bukan firman yang menyembah, tetapi hamba yang tunduk. Sekarang pertanyaan baliknya buat Oten. Jika kelahiran ajaib Isa Anda jadikan bukti ketuhanan, mengapa Hawa tanpa ibu, Adam tanpa ayah dan ibu, dan juga para malaikat tidak Anda sembah juga? Ketujuh, klaim paling berbahaya, Yesus adalah penyataan Tuhan itu sendiri, dan klaim itu ditolak mentah-mentah oleh Al-Quran. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sungguh kafirlah orang-orang yang berkata, Allah adalah Al-Masih. Jika klaim video inspirasi 1 menit benar, Al-Quran kontradiktif. Dan jika Al-Quran benar, klaim video tersebut batal. Karena tidak bisa dua-duanya benar. Kedelapan, mengapa respons terhadap Yesus selalu ekstrem? Jawabannya simpel, kawan. Bukan karena Yesus ambigu, tetapi karena Kristen mengangkatnya melebihi batas. Yahudi menolaknya, sedangkan Islam menempatkannya tepat di tengah. Islam memuliakan Isa, mengakui mukjizatnya, membela ibunya, menolak penyaliban palsu, menolak pengkultusan. Islam satu-satunya yang konsisten. Kesembilan, sekarang kita balik pertanyaannya. Jika kalimatullah berarti Tuhan, mengapa Al-Quran secara eksplisit menyebut Isa, hamba, rasul, berdoa kepada Allah, dan tidak tahu hari kiamat? Tuhan yang berdoa bukan Tuhan, firman yang tunduk bukan Tuhan. Kesimpulannya, kalimatullah bukan gelar ketuhanan. Isa disebut demikian karena cara penciptaannya. Dan Al-Quran menutup semua celah penafsiran Trinitarian. Video inspirasi 1 menit tersebut mengandalkan asumsi Kristen, bukan teks Islam. Jika Yesus adalah Tuhan karena disebut kalimatullah, maka seluruh ciptaan adalah Tuhan. Jika tidak, maka klaim video tersebut runtuh secara total. Perhatikan ayat ini dengan cermat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Banyak orang membaca ayat ini, lalu langsung menyimpulkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Padahal justru sebaliknya.
Kata Kristus di ayat ini bukan nama dan bukan gelar ketuhanan. Kristus berasal dari bahasa Yunani Kristos, yang artinya yang diurapi. Masalahnya, kata ini tidak diterjemahkan tetapi hanya dilatinkan. Jika diterjemahkan dengan jujur ke dalam bahasa Indonesia, ayat itu seharusnya berbunyi, "Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud." Sekarang pertanyaannya sederhana, siapa yang diurapi oleh Tuhan? Jawabannya jelas Yesus. Dan jika Yesus diurapi oleh Tuhan, maka secara logika yang lurus dia bukan Tuhan, melainkan hamba yang dipilih dan diutus oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin diurapi, yang diurapi itu selalu adalah utusan. Dengan begitu, ayat tersebut jelas membuktikan jika Yesus bukanlah Tuhan. Terima sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel Ayah Alif jika video ini membuka hati dan pikiran Anda. Dengan subscribe, like, dan bagikan video ini, agar kebenaran selalu memadamkan api kesesatan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.